Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Syarika Dinda dengan NIM 2248201188. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang amina dan protein air. Amina adalah turunan organik dari amonia atau NH3, di mana satu atau lebih atom hidrogen diganti oleh gugus alkil atau arir. Klasifikasi amina: pertama, ada amina primer dan yang terikat satu gugus alkil atau arir. Kedua, amina sekunder dan terikat dua gugus alkil atau arir. Yang ketiga, amina tersier, yaitu dan terikat tiga gugus alkil atau arir. Sifat amina: pertama, bersifat basa lemah, membentuk garam amonium. Yang kedua, dapat membentuk ikatan hidrogen. Yang ketiga, amina primer mudah menguap, beraroma seperti amonia. Yang keempat, amina sekunder dan tersier beraroma amis, lebih sulit menguap. Yang kelima, amina dengan bobot molekul rendah larut dalam air. Amina alifatik, nama berasal dari gugus alkil ditambah amina, contohnya metilamina, etilamina. Yang kedua, amina sekunder atau tersier, gugus alkil berbeda disebut alfabetis ditambah amina, contohnya etilametilamina dan trimetilamina. Yang kedua, amina aromatik, terikat langsung pada cincin aromatik, contohnya anilina. Menurut IUPAC, amina sebagai substituen. Kemudian awalannya amino ditambah kalimat akhir, contohnya asam 2-amino propanoat. Sintesis dan identifikasi amina. Sintesis: substitusi NH3 ditambah CH3CH2Br menjadi etilamonium bromida. Produksi nitro menjadi amina dengan Fe atau HCl. Identifikasi: ada reaksi adisi menggunakan uji Mayer, reaksi adisi eliminasi. Ketiga, pembentukan senyawa kompleks. Amina pertama, industri pewarna, contohnya senyawa azo. Yang kedua, farmasi, contohnya kloropheniramin dan amfetamin. Kemudian industri minyak dan pengawet resin epoksi. Selanjutnya, protein. Protein adalah makromolekul besar yang tersusun dari satu atau lebih rantai panjang asam amino, dibentuk melalui polimerisasi peptida. Peptida adalah gabungan dari asam amino. Sifat protein: sukar larut dalam air, bersifat atmosfer, mengalami denaturasi oleh panas, pH ekstrim dan bahan kimia, koagulasi oleh pemanasan atau penambahan asam basa. Struktur dan klasifikasi protein. Struktur tingkat protein: pertama, ada primer, urutan linier asam amino. Yang kedua, sekunder, struktur lokal. Yang ketiga, tersier, lipatan 3 dimensi. Kuaterner, yaitu gabungan beberapa rantai polipeptida. Rumus umum asam amino: H2N CHR COOH. Selanjutnya, esensial dan non-esensial. Asam amino esensial, tidak dapat disintesis tubuh, harus dari makanan, contohnya isoluen, leusin, metionin, fenilanin, treonin, dan lain-lain. Yang kedua, asam amino non-esensial, contohnya asam amino non-esensial, dapat disintesis tubuh, contohnya glutamat, glutamin, aspartat, asparagin, alinin, gliserin, dan lain-lain. Kegunaan protein: pertama, di industri farmasi sebagai sintes. Kegunaan protein: pertama, industri farmasi, contohnya sistein, radiometionin. Yang kedua, industri pangan sebagai sumber nutrisi dan pengikat air, pertanian, pupuk dan suplemen hewan, kesehatan, pemulihan jaringan enzim, antibiotik dan hormon. Sintesis dan identifikasi protein. Biosis di dalam tubuh melalui ribosom. Isolasi, yaitu ekstraksi protein dari jaringan atau larutan. Uji identifikasi: pertama,
Pertama, uji bioret menjadi warna ungu, uji nil hidrat menjadi warna biru ungu. Pembentukan kompleks yaitu reaksi dengan logam atau reagen. Sekian dari saya.